المسؤول وإلى حضرة الرسول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرات جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين من أهل السماوات والأرض خصوصا إلى حضرات سلطان العارف شيخ عبد القادر الجيلاني والله رضي الله عنه وإلى حضرات أولياء التسعة وإلى حضرات سائر الأولياء العرب والعجم إلى حضرات سائر الأولياء الإندونيسيا وإلى حضرات مؤسس جمعية نهضة العلماء إلى حضرة مؤسس مسجد نور الهدى وإلى حضرة صاحب الولاية كامبون سليم إلى حضرة جميع المشايخنا وأساتذتنا في قرية المولد ووقت القرى إلى حضرة أبينا أحمد نواوي وإلى حضرة شيخنا مطهر الحافظ وإلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بريها وبحرها خصوصا تحفيظ أحمد المرزوقي وبشر مصطفى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Rabbul Izzah, Allahu Khaliqul Alam, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memberikan kita nikmat, memberi kita anugerah, memberikan kita rahmat, hidayah beserta inayahnya. Sehingga dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah, kita semua hadir di kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran di kajian pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal hasanah kita, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan akhirat maupun urusan dunia. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kita mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib maupun menjalankan perintah-perintah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas, dengan memurnikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada pamrih, tanpa ada tendensi apa-apa. Betul-betul ibadah kita, betul-betul menghambakan kita, menghambakan diri kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu harapan dalam ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk pertemuan pada malam hari ini kita masuk pada kisah daripada Nabi Daud alaihissalam. Kemarin kita sudah mengisahkan Nabi Zulkifli. Pada hari ini kita mengisahkan, menceritakan singkat daripada perjalanan hidup seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nabi Daud, diutus untuk apa? Mensucikan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mengkisahkan tentang perjalanan hidup beliau sebagai seorang utusan Allah, saya akan baca syairnya dulu. Sudah lama kita tidak membaca nazmnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu mawjudun qadimun baki, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, wa ghaimun ghani wa wahidun wahi, qadirun muridun alimun bi kulli syai', sami'unil basir wal mutakallim, lahu sifatun sab'atun tantazimu, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi, tarkun li kulli mumkinin kafilihi, arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wa tablighi wal amana, wa jaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi, ismatuhum kasairil malaika, wajibatun wa fadlu malaika, wal mustahilu diddu kulli wajibi, faqad li khamsina bihukmi wajibi, tabdilu khamsatin wa ishrina lazim, kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim, hum adamun idrisu nuhun hudma, Salih wa Ibrahimu kullu mutaba', Lutun wa Ismailu Ishaqu kadha, Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada, Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa, Dzulkifli Daudu Sulaimun taba, Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya, Isa wa Taha Khatimun Daghaya, alaihimu salatu wassalamu wa alihi madamatil ayamu. Jadi kisah nazam mengkisahkan tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, sifat muhal Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 20 nih. Jadi harus atau wajib kita ketahui tentang sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat muhal Allah, sifat-sifat wajib Rasul, sifat-sifat muhal Rasul, kemudian sifat jaiz Allah dan sifat jaiz Rasul. Nah, setelah itu baru mempelajari, mengkisahkan tentang kisah-kisah para nabi Allah, kisah-kisah para Rasul Allah yang wajib kita ketahui. Maka ada 25 nabi atau rasul yang wajib kita ketahui, dan alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang nabi Allah yang bernama Nabi Daud. Insyaallah di pekan yang akan datang dilanjut dengan Nabi Sulaiman. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud alaihissalam adalah merupakan nabi yang keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud itu keturunan yang ke-12
dari Nabi Daud alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Daud ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kelebihannya? Di antara adalah Nabi Daud itu memiliki suara yang sangat indah, memiliki suara yang sangat bagus. Kan Nabi Daud ini juga disebut salah satu seorang utusan Allah, seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Beliau dari kalangan Bani Israel. Nabi Daud itu termasuk kalangan Bani Israel. Nah, Nabi Daud ini juga termasuk sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit dikala itu beliau berkubu prajurit Talut, berperang dengan prajurit Jalut. Karena terkenal prajurit Talut itu pinter dalam berstrategi. Jadi dalam berstrategi perang itu pinter. Sehingga ketika perang, karena pinter strategi, karena pinter mengatur dalam berperang, akhirnya pun juga menang dengan pasukan yang bernama Jalut. Dan Nabi Daud alaihissalam ini sangat unik. Beliau ketika membaca kitab Zabur, beliau ketika zikir, ya, binatang, hewan, gunung itu juga ikut berzikir. Karena apa? Mendengar bacaan Nabi Daud alaihissalam. Beliau memiliki suara yang sangat luar biasa. Ya, memiliki suara yang sangat luar biasa. Ketika beliau membaca membaca kitabnya, kitab Nabi Daud, apa kitabipun? Zabur. Ya, kitabnya adalah Zabur. Ini merupakan kitab yang diberikan atau yang diwahyukan Allah untuk Nabi Daud alaihi salam. Sampai beliau ketika membaca kitab-kitab atau membaca ketika beliau berzikir itu semua binatang, bahkan gunung itu semua ikut berzikir karena mendengar suara Nabi Daud yang sangat luar biasa. Bahkan dikisahkan di zaman dulu atau di zaman Nabi Daud alaihissalam ada seorang yang sakit. Seorang yang sakit, ketika Nabi Daud datang membacakan kitab Zabur, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang itu langsung diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada keunikan Nabi Daud alaihissalam. Sholawat atau suara yang dibaca itu bisa menggetarkan. Bahkan suasana itu menjadi hening ketika Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur. Semua binatang termasuk ikan, bahkan binatang buas pun, ya, ketika kala itu Nabi Daud alaihissalam memiliki ternak. Tiba-tiba ada binatang buas yang datang untuk memakan binatang ternak Nabi Daud alaihissalam. Karena Nabi Daud juga terkenal seorang pemberani, ya. Maka dengan nyali yang sangat kuat, dengan nyali yang sangat luar biasa, binatang buas itu didekati, dihadapi. Sehingga akhirnya binatang buas itu takut dengan Nabi Daud alaihissalam. Jadi burung-burung yang ada di atas ketika Nabi Daud sedang membaca kitab Zabur, sedang berzikir kepada Allah, karena dengan lantunan suara yang indah, suara yang baik, semua akan berhenti untuk mendengarkan apa? Bacaan atau suara daripada Nabi Daud alaihissalam. Dia punya sholawat, ya. Sholawat Daud itu ada, ya. Sholawat Daud, jenengan pengen ngamalke monggo. Sholawat Daud
pengen suarane apik seperti suara Nabi Daud itu ada. Poso 3 dina. Apa ya kuat poso. Posone kuat, udute sing ora kuat. Niku poso 3 dina. Membaca sholawat Nabi Daud 41 kali selama puasa. Niku nek pengen suarane apik, ya paling tidak suarane enggak apik ning insyaallah dijauhkan dari suara gerok. Atau mungkin suarane nganti entek, yakni wong wadok niku kadang-kadang kan suarane nganti entek. Nah niku nek pengen ngamal iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidina Dawud wa alaihi wa ashabi ma ajmain. Salatan daiman tahabuli biya sauta ya nabi ya Dawud ya nabi ya Dawud ya nabi ya Dawud amilni min aswatikal hasanati wan nahamikal mustahsanati biiznillah. Nah, ini sholawat ketika kepingin suarane seperti Nabi Daud. Ini poso 3 dina. Alhamdulillah saya sudah pernah melakukan ini. Dapat ijazah dari guru saya tak lakoni. Poso 3 dina ning alhamdulillah paling tidak kenapa menika suara itu tidak pernah gerok. Tadi nganti entek suarane nganti serak dan sebagainya. Ya ini sebagai wasilah membaca sholawat Nabi Daud. Nah, makanya di akhir bacaan itu kan sauta ya Nabi ya Daud, suara Nabi Daud alaihissalam. Jadi suaranya sangat indah sekali. Sampai burung-burung, sampai binatang-binatang nopo kemawon itu ketika mendengar Nabi Daud itu semuanya berhenti untuk mendengarkan. Niku atase kewan, apalagi manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala naluri, diberi Allah Subhanahu wa taala akal. Wah, mesti ya terkagum-kagum, ajib, takjub melihat suara Nabi Daud alaihissalam. Nah, beliau ini luar biasa. Di samping beliau ini seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang juga terkenal sebagai seorang yang penyabar atau sebagai orang yang sabar. Tapi beliau juga gigih semangat dalam berjuang ya. Tadi ketika beliau menjadi seorang prajurit bahkan terdengar oleh Raja Talut dikala itu beliau diajak oleh Raja Talut untuk ikut berperang menghadapi pasukan Jalut. Ini kalau tidak ada kemauan, kalau tidak ada keinginan. Memang Nabi Daud alaihissalam itu ketika kecil beliau sudah kelihatan sebagai seorang yang sabar, seorang yang semangat dalam berjuang ya. Apalagi beliau akhirnya diangkat menjadi nabi dan Rasul Allah Muhammad SAW untuk apa? Untuk memurnikan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Maka betul yang disampaikan oleh Pak Zaki tadi malam bahwa Nabi dan Rasul Allah itu ajarannya adalah ajaran tauhid. Maka sering saya sampaikan bahwa para Nabi dan Rasul Allah itu sudah Islam, sudah ada Islam. Cuman ajarannya adalah ajaran tauhid. Jadi memurnikan Allah, mengesahkan Allah. Nah, mungkin sedikit syariatnya disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu itu diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul Allah itu tidak hilang. Andaikan itu tidak diambil oleh nabi, tidak dijadikan amalan zaman nabi dan sahabat, ya mungkin kula jenengan tidak paham tentang bagaimana kisah, bagaimana perjalanan hidup para nabi dan rasul Allah. Dan ini juga sudah merupakan jalur, artinya sudah merupakan dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar amalan ibadah yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul Allah
tetap bisa dijalankan, tetap bisa diketahui, tetap bisa dipahami oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Nabi Daud itu diantaranya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa. Cuman puasanya beda sama puasa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Daud itu puasanya sehari puasa, sehari tidak puasa. Hari Senin puasa, hari Selasa tidak puasa, Rabu puasa, Kamis tidak, terus menerus. Itu berarti puasanya sepanjang masa. Nek dihitung berarti dalam 1 tahun itu di zaman Nabi Daud atau umat Nabi Daud itu puasa 6 bulan. Nek kula jenengan lak mau dikei sak wulan niku wae umpama ora wajib ora poso. Gak kuat aku kon poso. Nggih. Karena menjadi wajib ya gelem ra gelem dalam keadaan kepeksa apa ora ya pokoknya aku poso. Makanya ketika puasa itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya mungkin karena posone meksa, terpaksa. Pokoknya yang penting aku poso. Artinya hanya menggugurkan kewajiban poso. Orang Islam diperintahkan poso ya poso. Maka terkadang puasa yang didapatkan adalah ya mung intuke luwih karo ngelak. Atau mungkin puasanya sing penting napa menika menggugurkan kewajiban. Maka di zaman Nabi Daud ya, para umat Nabi Daud itu semuanya melakukan puasa dengan apa? Dengan ikhlas, dengan lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan juga sama. Jadi puasanya adalah lillah, bukan puasa karena yang lain, bukan puasa karena sebab, tapi memang betul-betul puasa adalah lillah. As-saumu li wa ana ajzibi. Jadi bahwa puasa itu memang harus karena Allah, karena wa ana ajzibi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan langsung sendiri memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ibadah yang lain kan minta tolong sama malaikat untuk dicatat. Sholat jenengan dicatat kali malaikat gitu. Jenengan beribadah yang lain dicatat oleh malaikat dulu, ditampung malaikat dulu, sampai ning akhirat baru dikeluarkan. Iki lho catatan amale umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala masih berada di dunia. Tapi nek namanya puasa itu langsung ya, wa ana ajzibih. Jadi langsung dari Allah, yang melihat langsung Allah. Oh kae posone tenanan, oh kae posone gak tenanan. Bila niki sekedap melih poso niki disiapke. Nah, disiapke poso. Ya, paling mboten enek peningkatan poso ndek wingi karo poso saiki. Ya. Peningkatane napa? Ya macam-macam dalam beribadah, peningkatan. Ndek wingi posone sing penting aku poso ya saiki meningkat. Ya, amalan-amalan di bulan puasa sing ndek wingi gak dilakoni ya nanti puasa yang akan datang berusaha. Maka dari sekarang ya, itu berdoa mohon kepada Allah agar diberi kemudahan. Makanya Nabi di bulan Rajab ini kan berdoa sampai Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Nah, ini. Jadi minta kepada Allah untuk diberikan keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, kemudian minta kepada Allah agar bisa mengikuti atau tersampaikan dalam hidup ini untuk bisa mengikuti puasa di bulan Ramadan yang akan datang. Ini doa Nabi luar biasa ini. Maka umatnya pun juga mengakui dalam doa ini sangat-sangat luar biasa. Nah, sehingga bulan Rajab ini adalah bulan persiapan. Jadi kudu siap-siap arep poso. Siap jasmani, siap rohani.
Jadi mboten jasmani tok mboten rohani tok. Jadi jasmani rohani niku disiapkan ketika kita menghadapi puasa. Maka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu ya, ketika kita mendapatkan perintah dari Allah, ya kita cukup kita terima dengan apa? Dengan ikhlas. Jadi tidak ada unsur terpaksa. Jadi menjalankan ibadah niku tidak ada unsur terpaksa. Makanya al-ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu apa toh? Jangan kan sering dengar ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu hiya ismun jami'un, itu sebuah nama. Ibadah. Mbah kuwi ngaji, mbah kuwi salat, mbah niku ndugeni kajian, itu kan termasuk ibadah. Ibadah sing seperti apa kan? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah az-zahirah wal batinah. Jadi sebuah nama ismun jami'un yang mencakup segala sesuatu yang kita lakukan kemudian Allah meridhoi, kemudian Allah mencintai apa yang kita lakukan, itu disebut ibadah. Contohnya jenengan lenggah ngeten iki dihitung ibadah kepada Allah. Karena apa? Allah suka dengan kegiatan pada malam hari ini. Likulli ma yuhibbullah wa yardah az-zahirah wal batinah. Baik secara zahir, secara jelas maupun secara tidak jelas. Artinya secara jelas itu ya seperti ini zahiran. Secara zahir kelihatan melu kajian. Ini merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah dan insya Allah diridhai oleh Allah. Ini disebut ibadah. Maka ibadah itu tidak sholat toh. Ibadah tidak sholat toh. Maka nabi-nabi terdahulu juga ada perintah yang lain. Tadi Nabi Dawud berzikir kepada Allah, mengingat Allah niku termasuk ibadah. Alhamdulillah niku termasuk ibadah karena apa? Mengingat Allah, berucap alhamdulillah itu kan sudah secara langsung bahwa kita itu menghadap kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Niki ibadah. Maka ibadah niku enten ibadah qalbiyah, mula aqwalun wa af'alun. Ibadah itu ada yang dilakukan dengan cara aqwalun, ada dengan cara af'alun. Akwal contohipun napa? Dengan cara ucapan. Contohipun napa? Zikir. Nah, niku termasuk ibadah yang akwal. Ibadah yang dicintai oleh Allah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir, baca sholawat, baca Quran, gitu. Itu termasuk ibadah yang bersifat. Maka disebut ibadatul qalbiyah. Ibadah yang hubungannya dengan rasa, perasaan, nganggo ati. Niku termasuk ibadah yang masuk pada ibadatul qalbiyah, ibadah sing urusane karo ati. Dadi duwe rasa. Ngaji utawa zikir itu nganggo rasa. Ora sebatas lisan tok muni la ilaha illallah. Itu berarti belum ada rasa, belum masuk pada qalb kita, belum masuk pada hati kita. Maka ketika kita berzikir tidak masuk dalam hati, itu tidak diterima zikir kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi iki karo iki ora pancer, maka tidak diterima. Gila lisan, hati, kemudian pikiran itu jalan. Nah, maka kemarin Pak Zaki pernah bilang lataif, nah bisa ben tak terangke, nek saiki durung nyandak jenengan. Dadi lataif niku wah niku mengke tekan nek tak terangke saiki mangke jenengan mboten turu. Kula sing repot ya. Esuk ora nyambut gawe ngono. Ya niki, jadi saya akan terangkan lataif. Lataif itu latifah. Atau lataif atau latifah itu ketika kita berzikir. Berarti
ada pancaran-pancaran mulai dari sini terus hati ya itu sampai. Lah ibadatul qalbiyah niku wae kan menyambung dengan zikir yang telah dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Ini ibadah qalbiyah niku penting. Tapi kalau jenengan baca sholawat walaupun ora patek gaduk ning diterima nek sholawat. Bedanya di situ. Jenengan sholawat karo nyambi dahar pas ramu dahar sholawat, tengok-tengok nonton TV sholawat. Nah, itu kan dikene mboten gathuk to niki mripate ya nonton TV ning mulute lesane. Nah, tapi nek zikir niku memang kudu ya, kudu manteng betul masuk pada lataif. Jadi mancar. Jadi seakan-akan Allah itu berada di hadapan kita. Nah, mancar. Niku naminipun ibadatul qalbiyah. Ada ibadah qauliyah, ada ibadah af'aliyah. Ibadah amaliyah. Lah ibadah-ibadah yang ini terkait dengan tadi sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah itu sesuatu sing apik kan. Itu sangat jelas. Nah, maka ada ibadatul qalbiyah, kemudian ada ibadatul amaliyah. Ada amalan niku napa? Perbuatan yang kita lakukan. Itu termasuk ibadah amalia. Nulungi wong niku kan ibadah. Selama nulungi kuwi tanpa ada pamrih. Itu termasuk ibadah, nulung wong. Enten watu gedhe ning dalan dijiko, dipindah ning tempat sing aman supaya napa ora ngeneki wong. Iki termasuk ibadah yang disebut ibadatul amaliyah. Ana ibadah sing ibadah niku seluruh anggota tubuh kudu nglakoni, kudu obah iki termasuk salat. Niku ibadah napa sing af'al. Ibadah sing gunakake seluruh anggota tubuh. Puasa termasuk haji itu ibadah fisik, berarti masuk pada ibadah yang bersifat af'aliyah. Maka ibadah ini penting. Segala sesuatu sing kita lakukan dicintai Allah dan diridhai Allah itu jelas disebut ibadah pun. Boten mawon gabilipun kok. Ya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda itu. Min aqwalin wa af'alin az-zahirah wal batinah. Baik secara nyata maupun tidak secara nyata. Kan ada amalan yang tidak nyata, ada amalan yang nyata. Artinya tidak nyata itu sir. Ada orang yang orang tidak tahu ketika kita melakukan sesuatu ibadah, suatu amalan. Itu disebut ibadah itu sir. Ibadah yang tidak diketahui oleh orang. Nah, para ulama banyak melakukan ibadah-ibadah semacam itu. Nah, jadi ini disebut ibadah yang memang ibadah itu akan mendapatkan pahala dari Allah ketika Allah itu cinta, ketika Allah itu maka di dalam hal ini adalah ada sedikit perbedaan tadi. Di ibadah-ibadah yang lain ya, itu lewat malaikat-malaikat Allah yang mencatat. Misalnya Mas Kecor hari ini datang, catat malaikat. Oh, apik iki Mas Kecor dina iki berarti apik. Ya, itu dicatat kali Gusti Allah. Tapi lewat malaikat, enten malaikat atid dan malaikat roh. Nah, niku sing tukang nyatet. Di ibadah napa mawon niku diserahke kali malaikat. Kecuali hanya ibadah yang bersifat puasa. Niki langsung as-saumuli wa ana ajzibih. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi di dalam firman Allah ingkang naminipun hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu firman Allah yang tidak tertulis dalam Al-Qur'an yang jumlahnya 30 juz. Tapi itu merupakan firman Allah. Naminipun hadis qudsi. Hadis itu kan artinya pangandikan. Qudsi artinya suci. Pangandikan yang suci, berarti pangandikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita baca sholawat itu juga merupakan ibadah. Tapi gini awal
niat. Awal niatnya bagaimana? Mila jenengan datangi menghadiri majelis napa kemawon. Itu jangan sampai lepas dari niat. Niat dari rumah itu sudah niat bismillah aku arep nekani kajian atau tekoning kajian atau tekoning pengajian atau tekoning sholawatan. Itu nanti dicatat oleh Allah lewat malaikat menjadi amal hasanah. Nah, itu juga disebut ibadah. Bila orang itu kalau sudah sudah masuk dalam beribadah, sudah yakin dalam beribadah, ibadah yang ghairu mahdhah nggih. Nah, ibadah mahdhah sudah jelas nggih. Ibadah mahdhah niku contohnya niku wau salat, puasa, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Nah, ini yang sifatnya ibadah yang bersifat mahdhah, ibadah yang bersifat wajib. Tapi ada ibadah yang bersifat ghairu mahdhah, ibadah yang bersifat sunnah. Nah, kan macam-macam. Maka ketika kita dalam hal ini dengan kita niatkan lillah, ikhlas karena Allah, maka insya Allah di samping itu dicatat oleh Allah menjadi amal hasanah kita, juga akan membekas dalam diri kita, dalam hidup kita. Bekas napa? Bekas apik. Mila niku wau nek jenengan mangke pun paham lataif niku mangke jenengan dadi wong sing apik dalam beribadah niku ketok. Zikir niku mau jenengan zikire nggih niku wau. Ora mung lisan tok sing zikir, tapi semua berzikir, bahkan seluruh anggota tubuh itu bisa berzikir. Menggerakkan tangan kita ketika zikir itu kan juga termasuk ibadah. Kepala kita goyang-goyang itu juga termasuk. Nah, maka nanti di lataif itu nanti ada. Jadi ada 7. Ya, ada 7 lataif dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap satu niku sudah dibagi menjadi beberapa. Mula mau matur nek tak terangi kabeh ora tekan ya besok ben wae pas kondisi kabeh sehat. Terus waktune rada longgar, kopine ya oke, nah niku insyaallah kuat. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada kisah daripada Nabi Daud alaihissalam, bahwa sangat luar biasa suara Nabi Daud gitu. Jadi semua binatang yang ada ketika mendengar lantunan kitab Zabur oleh Nabi Daud alaihissalam itu semuanya berhenti untuk mendengarkan. Bahkan angin pun ketika mendengar Nabi Daud mendengar suara itu berhenti. Ora hebat nih. Angin itu berhenti. Panjenengan duwe ngono menangan. Nek wong mlayu cekase. Nek bis mangkat cekase. Sik mandek kok ado wis mandek bis ini. Nah niki ning biasane modele wong dhewe niku terus disalahgunake. Ya. Jadi ora cetha. Lah niki bagian daripada napa kisah Nabi Daud alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim, keturunan yang ke-12, beliau dari Bani Israel. Maka memang banyak nabi-nabi itu dari keturunan Bani Israel. Ning nabi ini orang ngeyel, sing ngeyel niku umate. Kaya ta. Itu aku lho Pak Arif. Gitu. Nggih. Ning ya penting wong ngeyel niku ya penting. Sing penting ngeyel iku ilmiah. Ngeyel niku enek sing di argumentasi. Nek guru ngeyel terus pokoke ora. Nah, kuwi jenenge ngeyel cara cetha. Dadi sing ngeyel iku ya boleh wong urip ya kudu nganggo ngeyel barang. Nek gur meneng wae. Nah, dadi wong ngeyel berarti ya ketok sektine ya niku. Wah, berarti ya. Nah, niki nggih para rawuh Bapak Ibu insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki singkat kisah daripada Nabi Daud alaihissalam, bahwa kesimpulannya adalah bahwa Nabi Daud mendapatkan mukjizat dari Allah, di antaranya adalah diberi oleh Allah suara yang bagus, kemudian dalam hidup beliau itu berpuasa
sehari puasa, sehari tidak. Ini merupakan perintah Allah. Kemudian beliau juga sebagai seorang prajurit di kubu Talut yang berperang di kubu Jalut, sehingga beliau menang. Beliau akhirnya masyarakat di kala itu banyak yang mencintai Nabi Daud alaihissalam. Atasnya kewan wae seneng kemudian menungso ketika mendengar suara Nabi Daud alaihissalam. Mengatakan yang bisa kami sampaikan kisah singkat tentang sejarah Nabi Daud, mudah-mudahan bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dalam hal ini adalah untuk memurnikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, kurang mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.